Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai 33. Pada suatu ketika orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antaramu yang mau membangun sebuah menara, tidak duduk membuat anggaran belanja dahulu, apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya. Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, orang itu mulai membangun tetapi tidak dapat menyelesaikan. Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dulu, apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antaramu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang 3 hal penting, yakni melepaskan diri dari dunia, penyangkalan diri, dan tinggal dalam Tuhan. Ketiganya adalah syarat dasar untuk sungguh menjadi murid Kristus. Yesus mengingatkan kita bahwa untuk mengikuti Dia, kita harus siap meninggalkan segalanya. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki apa-apa, tetapi bahwa hati kita jangan terikat pada harta duniawi. Tantangan besar bagi umat di zaman ini adalah godaan materialisme dan gaya hidup konsumtif. Kita mudah menilai martabat orang dari apa yang ia miliki, bukan dari siapa dia di hadapan Allah. Banyak keluarga terhimpit hutang karena gaya hidup. Anak muda mengejar popularitas di media sosial. Bahkan relasi antar anggota umat kadang terkotori oleh iri hati atau persaingan. Injil mengingatkan, bila hati kita penuh dengan harta dunia, Allah tidak punya ruang untuk berdiam di sana. Saudara-saudari, Yesus juga berkata, barang siapa tidak memikul salibnya sendiri dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Menyangkal diri berarti menolak ego, kesombongan, dan keinginan mencari kemuliaan diri. Inilah yang paling sulit di tengah budaya zaman ini yang selalu mendorong kita untuk tampil, diakui, dan dipuji. Semangat dunia berkata, tunjukkanlah siapa dirimu, buktikanlah kemampuanmu. Tetapi Yesus justru mengajarkan, kosongkanlah dirimu, ambillah salibmu atau pikulah salibmu dan ikutlah aku. Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus menunjukkan kepada kita jalan kecil, menjadi kecil, tersembunyi, sederhana, tetapi penuh kasih. Itu jugalah tantangan umat kita kini, berani rendah hati dan setia dalam hal-hal kecil. Yesus berkata, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak. Inilah sumber kekuatan kita. Kita tidak bisa menyangkal diri atau melepaskan diri dari dunia dengan kekuatan sendiri. Kita hanya mampu bila kita tinggal dalam Kristus. Tantangan umat saat ini adalah kesibukan dan kecepatan hidup. Banyak orang sudah jarang berdoa, jarang membaca kitab suci, jarang merayakan Ekaristi dengan penuh hati. Akibatnya iman menjadi kering, mudah goyah, dan tidak berbuah. Kita diingatkan, hanya bila kita tinggal dalam Kristus, kita sanggup memikul salib dan berbuah dalam kasih. Saudara-saudari, Injil hari ini mau menegaskan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah dari harta, bukan dari pengakuan dunia, bukan dari kesuksesan lahiriah. Kebahagiaan sejati datang dari relasi kita dengan Kristus.
hidup lepas dari keterikatan dunia, berani menyangkal diri, dan tinggal dalam kasih-Nya. Maka marilah kita memohon rahmat agar berani hidup sederhana, rendah hati, dan setia dalam doa, sehingga kita sungguh menjadi murid Kristus yang berbuah dalam kasih di tengah dunia yang penuh tantangan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayati